Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-137 2023. Sebelum kita memulai karya kita, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 11. 2 Timotius 2 ayat 11 saya baca dalam terjemahan baru 2. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. This saying is trustworthy. If we died with Him, we will also live life with Him. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah jika mati dengan Yesus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika mati dengan Yesus, maka kita pun hidup dengan Dia. Pernyataan penulis 2 Timotius ini merupakan pernyataan yang luar biasa. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ini memiliki latar belakang teologis yang terkait dengan ajaran tentang iman Kristen dan kematian, serta kehidupan baru dalam Kristus. Nah, pernyataan ini mengacu pada konsep teologis kematian dan kehidupan dalam persekutuan dengan Kristus. Dalam konteks saya ini penulisnya yaitu Rasul Paulus sedang mengajar Timotius dan memberikan pengajaran tentang konsekuensi iman Kristen yang radikal. Yang pertama, konsekuensi iman Kristen yang radikal itu mati dengan Dia. Ini yang pertama, mati dengan Dia. Pernyataan mati dengan Dia mengacu pada mati bersama dengan Kristus melalui pengakuan iman dan pertobatan. Dalam ajaran Kristen, orang percaya diyakini mati untuk dosa. Kita mati untuk dosa, berarti kita dikuburkan untuk dosa, tidak hidup lagi untuk dosa. Tetapi kita dibangkitkan untuk hidup baru dalam Kristus. Nanti kita baca itu dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Ini melibatkan penyerahan diri yang total kepada Kristus. Meninggalkan hidup yang lama yang didominasi oleh dosa dan menerima hidup baru yang baru dengan persekutuan dengan Kristus. Itu yang pertama, pernyataan iman yang radikal, mati dengan Dia. Pernyataan iman yang radikal yang kedua ialah hidup dengan Dia. Mati dengan Dia, dan yang kedua hidup dengan Dia. Ini mengacu pada kehidupan baru yang diberikan oleh Kristus kepada mereka yang telah mati bersama dengannya. Kalau kita mati bersama Kristus, maka kita dibangkitkan, maka kita akan hidup dengan Dia. Ini mencakup kehidupan rohani yang baru, pengampunan dosa, dan pemulihan hubungan dengan Allah, serta pengalaman persekutuan yang akrab dengan Kristus melalui Roh Kudus. Pernyataan hidup di dalam Dia mencerminkan konsep kesatuan dengan Kristus, di mana iman orang percaya kepadanya membawa perubahan dan transformasi radikal dalam hidup seseorang. Dengan mati bersama Kristus, seseorang memperoleh hidup yang sejati dan kekal dalam persekutuan dengannya. Nah, selain itu maksudnya mati dengan Dia,
hidup dengan dia. Pernyataan ini juga mengajarkan konsep iman Kristen tentang kebangkitan dari kematian. Melalui iman kepada Kristus, orang percaya diyakini akan bangkit dengannya pada saat kedatangannya kali kedua. Ini mengungkapkan harapan kebenaran kepada Kristus. Paulus menyampaikan pentingnya hidup yang soleh, penuh pengabdian dan percaya dalam persekutuan dengan Kristus. Frasa jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia, menekankan prinsip dasar iman Kristen mengenai kesatuan dengan Kristus. Kesatuan dengan Kristus melalui apa? Mati dan kehidupan baru dalam persekutuan dengannya. Jadi frasa jika mati dengan dia dan hidup dengan dia memiliki beberapa makna penting bagi kehidupan kita. Yang pertama, kesatuan dalam mati dengan Kristus. Jadi kita menyatu dengan kematian Kristus. Mati dengan Kristus mengacu pada pengalaman rohani seseorang yang telah mati bagi dosa dan dunia melalui pengakuan iman dan pertobatan. Jadi kita mati dengan Kristus berarti kita mati dengan dosa. Tidak ada rasa lagi untuk dosa. Tidak ada rasa lagi untuk ingin berdosa. Tidak ada rasa lagi untuk melakukan kejahatan. Artinya kita tidak terpancing lagi, tergoda lagi untuk melakukan dosa dan kejahatan. Itu artinya mati dengan Kristus. Orang percaya yang telah mati bersama Kristus menerima pemulihan hubungan dengan Tuhan. Hidup dengan kuasa Roh Kudus dan mengalami transformasi batinnya yang membawa kesadaran akan kehadiran Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang pertama. Jadi itulah makna kalau dikatakan jika mati dengan dia dan hidup dengan dia. Yang pertama, kesatuan dalam mati dalam Kristus, dengan Kristus. Yang kedua maknanya ialah kehidupan baru dalam Kristus. Jadi setelah mati kita hidup dalam Kristus. Jadi kehidupan baru. Jika kita mati dengan Kristus, kita juga akan hidup dengannya. Ini menunjukkan janji pengalaman hidup baru dalam persekutuan yang intim dengan Kristus. Orang percaya yang telah mati bersama Kristus menerima pemulihan hubungan dengan Allah, hidup dalam kuasa Roh Kudus dan mengalami transformasi dengan Kristus. Inilah yang kita lihat dengan kalau disebut kehidupan baru dalam Kristus. Yang ketiga, kesatuan dengan kebangkitannya. Jadi yang pertama tadi kesatuan dalam mati dengan Kristus. Yang kedua kehidupan baru dalam Kristus. Yang ketiga kesatuan dalam kebangkitannya. Jadi makna frasa jika mati dengan Kristus dan bangkit atau hidup dengan Kristus berarti kesatuan dengan kebangkitan. Dengan kebangkitan mencerminkan keyakinan akan kebangkitan kita yang akan datang bersama dengan Kristus pada akhir zaman. Orang percaya diyakini akan bangkit bersama dengan Kristus, memperoleh kehidupan kekal di hadapan Allah. Ini mengungkapkan harapan akan kehidupan kekal dalam persekutuan dengan Kristus di dunia yang baru. Pertanyaan kita yang terakhir ialah apa yang hendak kita renungkan dalam hari ini menurut nats hari ini jika mati dengan Kristus dan hidup dengan Kristus. Ada yang perlu kita renungkan. Yang pertama yang perlu kita renungkan ialah pentingnya mati bagi dosa dan dunia ini. Jadi hidup kita penting mati bagi dosa. Kita tidak tergiur lagi melakukan dosa, tidak tergiur lagi untuk kejahatan. Pernyataan ini mengingatkan kita akan pentingnya meninggalkan gaya hidup yang dipenuhi dosa dan nilai-nilai dunia. Mati bagi dosa berarti memutuskan hubungan dengan kehidupan yang dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Dan mengambil keputusan untuk hidup menurut kehendak Allah.
pentingnya pengakuan iman dan pertobatan ini membuat kita keluar dari zona dosa menuju zona kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya hidup baru dalam persekutuan dengan Kristus. Pentingnya hidup baru dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau kita sudah hidup baru, maka kita perlu persekutuan dengan Kristus. Pernyataan menekankan janji akan hidup baru diberikan oleh Kristus bagi mereka yang mati dengannya. Hidup baru itu melibatkan perubahan batinnya, pemulihan hubungan dengan Allah, dan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Artinya kita dipanggil untuk hidup dalam persekutuan yang akrab, continue dengan Kristus, membangun hubungan yang lebih dalam dengannya setiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, pentingnya harapan akan kebangkitan. Jadi kalau kita mati dengan Kristus, hidup dengan Kristus, berarti kita harus bangkit. Ada harapan kita bangkit. Kita mati dalam Kristus, berarti kita akan bangkit dalam Kristus. Pernyataan ini menegaskan harapan akan kebangkitan di masa depan. Kita percaya bahwa jika kita mati dengan Kristus, kita akan bangkit dengannya pada saat kedatangannya kali kedua. Ini mengingatkan kita untuk hidup dalam fokus kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Karena itu, teruslah hidup bersama dengan Kristus. Mati dengan Kristus. Jika itu kita lakukan, maka kita kendati mati di dunia ini, kita akan memiliki harapan dibangkitkan di dalam Kristus. Karena itu apa yang perlu kita renungkan dari nats hari ini? Yang pertama, penting mati bagi dunia dan dosa. Yang kedua, pentingnya hidup baru dalam persekutuan dengan Kristus. Dan yang ketiga, pentingnya harapan akan kebangkitan Kristus. Karena itu tinggallah bersama Kristus, hidup dan mati bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa. Karena melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami diingatkan bahwa mati untuk Kristus berarti kami mati untuk dosa. Tidak punya keinginan lagi lakukan kejahatan dan dosa. Tapi kami sekaligus hidup dalam Kristus. Ketika kami mati dalam dunia ini secara jasmani, kami juga akan dibangkitkan bersama Kristus kala Yesus datang kali kedua. Berkati kami memahami firman-Mu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Horas. Horas. Horas.